Halo sahabat Dekrus, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Nah, pada konten kali ini kita akan menghadiri suatu acara gathering antar komunitas hewan yang ada di Batam. Ini lokasinya ada di kawasan Marina Dreamland, Tanjung Riau, Batam ya. Nah, untuk itu sebelum teman-teman sahabat Dekrus menyaksikan bagaimana keseruan hari ini, boleh sahabat Dekrus subscribe dan kemudian tekan loncengnya agar informasi terupdate mengenai dunia hewan bisa teman-teman dapatkan. Kita ikuti perjalanan saya hari ini bersama keluarga saya. Sahabat Dekrus, kita sudah sampai di lokasi kawasan Dreamland Tanjung Riau, Batam. Kita akan meliput beberapa komunitas hewan yang ada di sini. Ikutin terus perjalanan saya ya. A few moments later. Sound like a song, my God, it reminds me while we were young. Before I grab you in this love, in case it's the last time that we might be exactly like we were before we realized. Jadi ini dari komunitas mana, Mas? Dari Reptil Edge Batam. RAB, Reptil Batam. Ini jenis apa, Mas? Ini albino, ini iguana, ini jenis albino, ini jenisnya super red. Umurnya? Kalau ini 1 tahun lebih, ini 2 tahun lebih. Terus ini jatuh atau betina? Lihat dari mana ya kalau reptil? Kalau iguana sih ada yang lebih paham, cuman saya kurang paham sih. Kalau ya. Kalau untuk iguana sih biasa dilihat dari sini. Ah ini. Nah, bedain. Ini dari komunitas reptil juga. Komunitas iguana. Gimana nih bedain jantan sama betina? Untuk iguana. Untuk iguana gimana bedanya, Bang? Biar teman-teman tahu. Yang lagi tuh warnanya merah kali. Lagi. Gimana bedainnya, Bang? Yang jantan sama betina gimana bedain? Dari mananya coba? Ini apa nih? Ini iguana albino. Jantan apa betina?
Dari mana lihatnya? Ini betina nih bang. Nah, taunya dari Kayak gini. gimana Kalau gimana? betina itu kalau umur segini kan ini nggak nampak nih. Oh, lihat itunya. Ya ini belum nampak. Kalau udah gede dia, udah jupean, nah ini kayak gini, ini nampaknya ini jantan. Jantan lihat dari Ini ya, ini gelembung dia. Tuh. oh, lagi lambung ini. Ah, dia punya Ini berarti jantan. Itu apa namanya? ini ya. Kalau kita ini Jakun, ya. jakun, ya. jakun. Ah, ini dia. Tapi ini juga ada. Ada, tapi kan nggak ngembang bang. Oh, Terus satu, terus satu kalau Luasannya bagi anusnya. ini dia nggak ada penampakan ini. Nah, berarti dia betina. Femoralnya dia betina. Terus kalau jantan ini dia agak besar. Apa? Ini agak besar ininya. Oh, ini agak besar. Apanya tuh? Femoralnya agak besar. Terus bentuk ininya dia akan naik dia. Kayak Kalau yang betina. kalau jantan nggak ada. Oh, jantan nggak ada. Tapi kalau betina nggak ada. Jantan nggak ada. Jantan Ini- yang agak-agak Ini betina. itu ya. Kalau jantan Ini jantan. ini jantan. Wah, ini. Kalian belajar nih teman-teman. Jantan ini jantan. Ini ada ininya nih. Ada apanya, Pak? Ini Ini nih. yang Ya. sisik itu, titik-titik Ah, itu. Ini ya. Oh, jadi berkembang. Terus ini nih. Ini dia naik. Nih. Agak kayak Samping itu. ya. Ada isinya nih. Nah, nih dia nunjuk. Oh, itu mungkin apa Dia- testisnya ya? Bukan. Kemudian ada Ada ininya. ya. Nah, ini lebih nampak. Ini lebih nampak, Bang. Ini lebih nampak. Ini jantan berarti ya. Ini sama iguana tipe apa, Mas? Ini apa dia? Ini. Oh, itu Ya. Ush. Wow. Ini bisa besar seperti jagung. Yang di kaki tadi itu. Iya. Oh. Kalau tipe ini berarti ini iguana semua. Bahaya nggak kira-kira? Apa bahayanya ke manusia? Galak karakternya mungkin Karakternya bisa dipelihara artinya nih. bisa dibilang Yang yang mesti kita perhatikan apa nih? kesehatannya, Bang. Kesehatannya. Jangan sampai dia berjamur. Kalau udah jamur udah. Bisa gigit nggak sih dia? Kalau gigit pasti hewan. Kalau kita bisa gigit juga. Instingnya pasti ada gigit. Masih liar berarti. Insting liar pasti ada. Insting liarnya masih ada sama Tapi halnya musang. semakin dihandle semakin jinak. Semakin kita Mudi. Oh, mudi. Oh, kadang bisa baik, bisa juga enggak. Tergantung Pada saat kondisi dia lingkungan. lagi nggak nyaman, kita coba handle. Langsung dia. Bisa dia lagi birahi juga. Oh, lagi birahi, benar. Birahi dia juga bisa nggak terkontrol ya. Ini sama ini udah jenis bedanya. Kenapa? Udah jenis bedanya udah apa? Udah jenisnya udah beda. Kalau ini iguananya bisa dikategori iguana Kolombia. Kolombia. Ini udah mentok besar segini nih. Ada besar lagi. Ada besar lagi. Bisa 3 kali ini ya? Iya bang, 3 kali ini. Iya bang. Makannya apa nih, Pak? Vegetarian ya bang? Oh, vegetarian. Vegetarian, full vegetarian. Wow. Apa tuh? Apa aja ya? Sayur. Sayur apa? Biasanya sawi, buah-buahan bisa. Pisang, pepaya, apa, labu. Ini kalau Nggak susah ya carinya ya? enggak, kalau makanannya sih gampang. Sayurnya kangkung, sawi. Tapi yang masih dijaga mungkin kelembaban kandang ya? Enggak juga? Kandang nggak Ini enggak perlu lembab. Dia butuh Maksudnya menjaga matahari. kelembabannya perlu nggak? Paling Seperti kura-kura contohnya itu kan perlu banget. Enggak beda. Beda ya? Kalau ini dia hewan Kering aja. tropis, lebih ke butuh panas. Oh, itu mana? dia lebih panas, lebih Lebih enak bagus. dia. Untuk pencernaannya lebih bagus. Oke, dalam pemeliharaannya yang diperhatikan apa tuh, Mas? Selain dari kesehatannya yang diperhatikan apa? Apalagi? Kandang kesehatannya mungkin dia perlu vitamin mungkin Pak. Vitamin. Kalau air minum selalu tersedia. Jarang kasih minum karena dia kan makan sayur. Oh, berarti banyak kandungan airnya. Banyak sekali. Beda sama anjing sama kucing ya. Tapi dia tidak bisa makan bayam. Nggak bisa makan bayam. Karena bayam tidak ada serat. Dia Oh, dia harus berserat ya? Ya. Ininya tinggi, zat besinya tinggi. Itu dia nggak. Pencernaan yang paling jelek itu iguana. Iguana. Garanti Pak iguana. Dampaknya apa? Diare. Dia dampaknya dia apa namanya Mas? Batu ginjal. Batu ginjal ya. Batu empedu. BSP. Bloodstone. Terus dia Sudah pernah ada kasus belum adanya batu di kantong kemih? Udah sering. Udah sering. Cuman rata-rata kalau udah kena itu agak susah untuk diselamatkan. yang paling kena itu rentan itu ukuran 40-an dah. 40 apa? 45. 40 kilo?
maksudnya 10 cm. oh itu rentan kena batu kecil Ya, apa batu karena kemih. pencernaannya kurang bagus, dia ngumpul bang. Jadi untuk dia pup itu sedikit-sedikit. Jadi lama-lama kalau dia bertahan hidup dia bakal jadi Batu. Kalau nggak bertahan hidup berarti dia udah. Biasanya kasus yang batu kemih tadi kebanyakan mati semua. Nggak tertolong. Mati. Rata-rata. Bawa coba ke klinik nanti. Kalau ada kasusnya, bawa ke klinik saya, kita operasi pakai mesin anestesi. Harusnya sih selamat. Dan itu bisa. Saya juga udah belajar bedah-bedahnya, tapi harus pakai bius mesin, nggak bisa pakai suntikan. Susah. Jadi di bius, nanti kita buka sama seperti anjing kucing sebenarnya. Yang lebih susah itu kura-kura sebenarnya, karena itu harus pakai junda atau motongnya. Kalau iguana susah pakai anjing kucing, banyak juga kasus kecimbang. Dan banyak juga yang bisa selamat. Tapi karena selama ini kan kita nggak tahu ya. dokter. Dan sebenarnya sih saya juga belum pernah ya, maksudnya menerima pasien iguana, tapi kalau kursus tentang hewan eksotik itu udah pernah. Kasusnya makanya saya tahu. Ya rata-rata kan kendala kita yang para reptiler di daerah kan rata-rata Dokternya eksotik yang terkendala di dokter khusus reptil lah. Iya, kalau hewan untuk reptil ini Masih kurang. Masih kurang. Dia aku isi butuh juga sih kami. karena ini kan eksotik ya maksudnya. Jadi antara hewan kesayangan sama eksotik dia berbeda gitu. Biusnya pun dia beda, nggak bisa suntik. Ini masih dipakai bekap pakai Soalnya anestesi. banyak juga penyakit reptil yang kita nggak ketahui kan, cuma ya penanganannya mungkin yang kita tahu misalnya penyakitnya A kita tanganin seperti ini, dia juga bakal seperti ini rata-rata. Paling obatnya seperti itu. Iya betul. Nah kebetulan pada saat diobatin dengan hal yang sama sembuh. Iya, jadi itu patokannya ya. Nah, Enggak, cuman agak sedikit naik ke kepala aja, nggak biarin aja nyari tempat yang tinggi ya. Ambil aja diambil. Gue berhenti. Warnanya kok beda gini bang? Ya masing-masing daerah beda katanya. Ini asalnya bukan dari Batam, jadi ini dari daerah Indonesia bagian timur. Jadi Indonesia bagian timur itu kan punya beberapa jenis biawak tuh, kayak Varanus salvadori, Varanus resinieri, Rasinus. Ini salah satu Varanus indiscus. Dia beda sama jenis Varanus yang ada di Batam. Apa bedanya? Warna. Subspesiesnya. Jadi kalau kayak yang di Batam itu namanya Varanus salvator, kalau ini Varanus indiscus. Masih satu keluarga, cuma beda rasa aja. Digunakan dari kecil berarti. nah ya rentan di sini. Ya, ini rentan Ini rentan PS. kencing tadi. Oh ya. Kalau albino Ini kuning. makan berarti pakai tikus putih enggak? Makannya Kalau ini udah ayam. udah ayam. Baik tuh. Berarti seminggu berapa? 2 minggu sekali apa seminggu sekali? Biasa kita seminggu 10 sampai 15 hari. Ayamnya ukuran berapa? Kalau ini ayam sekilo. 2 sampai 3 ekor. Terus 3 ekor. Ganti kulitnya berapa lama sekali, Mas? Kalau ganti kulit sih nggak ada waktu yang pasti, karena dia ganti kulit berarti ada pertumbuhan atau dia ada ada bakteri. Oh gitu. Mungkin dia merasa ada kutu atau ada Ganti kulit dia. ada jamur dia. Saya pengen tahu harganya sekarang. Harganya. Kisarannya tahu nggak nih harganya berapa? Ini sekitar 4-5 juta lah. 45 juta. Yang kuning? Yang kuning itu babynya sekitar 2 jutaan. 2 juta. Yang begini? Yang begini 3-4 juta juga lah. Sekitar segitu ya. Kalau ini diperjualbelikan juga enggak? Iya, diperjualbelikan juga. Ya, ya Bu. Iya, iya. Ini lagi unik ini. Di awal. Bisa lihat di grup. Di bawah. Berapa dong? Bol apa? Bol piton. Bol piton. Piton bola biasanya. Ini dong. Dibikin kayak kata bahasa kayak dibikin bola aja katanya. Memang namanya bol piton bola. Terus sekali pegang ular. Dan memang enak megangnya. Ini lembut banget deh. Nggak ribet ya merawatnya ya. Oh ini nggak ribet.
sahabat The Crew, sekarang kita ada lagi sama komunitas Batam Musang Lover Indonesia ya. Ini cabang atau wilayah Batam ya? Kita di regional Batam. Regional Batam, berarti Indonesia itu banyak ya? Banyak banget di Batam. Mereka salah satu partisipan di acara gathering antar komunitas hewan di Batam. Nah, berapa mas anggotanya sekarang untuk Bamulu di Batam? Untuk Bamulu sendiri di Batam kurang lebihnya tuh 50. Cuman yang aktif di komunitas kurang lebih 25 orangan. 25 orang. Kemudian jumlah dari musangnya sendiri? Jumlah musang rata-rata setiap satu owner itu punya satu. Bahkan lebih dari satu. Oke. Mulai tahun berapa dia berdiri ya di Batam? Jadi Batam Musang Lover ini berdiri di Batam tanggal 1 Mei 2014. Udah lama ya? Sudah lama. 1 tahunan. Oke, susah nggak sih pelihara musang? Jadi buat teman-teman nih yang mau pelihara musang, itu yang pertama kita saranin untuk gabung ke komunitas dulu. Cari tahu ilmunya tentang musang, perawatan musang, dan kesehatan musang lah. Jadi belajar dulu ya sebelum memeliharanya gitu. Betul, ya. Cari informasi dulu bersama teman-teman, mungkin pengalamannya lebih banyak, nanti sharing di sana. Kemudian visi misinya apa nih, Bang Mulu? Jadi kita visi misi kami mengumpulkan teman-teman penghobi musang untuk dijadikan satu. Oke. Dan kita punya misi melestarikan musang. Melestarikan musang. Jadi karena mungkin sebagian musang dianggap hama ya. Betul. Ya. Beberapa ada sebagian daerah dianggap hama dan dikonsumsi. Nah kebetulan di Batam juga nggak sedikit orang yang mengonsumsi musang. Oh ya? Nah, makanya kita masukin di misi kita. Kita misi pelestarian. Jadi teman-teman yang masuk di komunitas nggak hanya melihara musang aja nih, tapi harus melestarikannya di rumah. Oke, musang ini berarti bukan darah ya, sifat liarnya masih ada kan ya? Masih ada. Dia didomestikasi. Jadi harus benar-benar harus cari informasi benar ya. Betul. Apa yang mesti diperhatikan ketika awal kita mau pelihara musang tuh, apa mesti diperhatikan? Yang pertama diperhatikan, kita melihara itu disaranin untuk dari bayi dari peternak. Dari bayi, dari peternak, jadi bukan dari alam ya? Seharusnya bukan dari alam, tapi itu jangan jadi problema kita. Iya, karena di media sosial, di Facebook, online banyak banget yang jual beli musang. Benar. Nah, jadi itu problem kita sih. Nah, dari kita baby, terus kemudian dari baby. Kenapa mesti baby? Karena gampang untuk dia mengenali gitu ya? Betul, karakternya bisa kita bentuk sendiri. Karakter bisa dibentuk sendiri. Gitu. Kayak ini, baby musang akar ini dia usianya udah kurang lebih 5 tahun ya, Ce? Udah 5 tahun? Ya, 5 tahun. Oh, iya. Dia dari bayi. Dari mulai usia 2 bulan dia udah dikenalkan sama komunitas, udah kenal banyak orang. Jadi dia sudah kayak beradaptasi ya? Iya, beradaptasi. Jadi karakternya udah. Berarti tantangannya kalau kita misalkan ada yang merescue atau dapat di alam, itu lebih susah mungkin menjinakkan dia? Lebih susah, makanya. Waktu berapa lama itu? Wah, saya dulu pernah untuk karantina musang. Dari yang tadinya jinak, kita mau coba lepaskan di alam, itu saya butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Kita harus kenali dulu makanan di tempat yang kita mau lepas liarkan lagi, dan sumber airnya di situ. Dan kita setelah kita lepaskan, kita harus monitoring. Kita harus tahu dia bisa nggak hidup di alam. Alhamdulillah kita dulu udah pernah sukses. Nah, kalau untuk tangkapan liar sendiri, Pak, kita udah 2 kali nih dapat kasus tangkapan liar dari warga. Jadi dia masuk kebun, masuk ke kandang ayam, ditangkap warga. Alhamdulillah kita udah selamatin, kita udah lepaskan lagi di alamnya. Jadi tidak dipelihara berarti? Tidak dipelihara, langsung kita lepaskan lagi. Tipe musang sendiri ada berapa yang punya koleksinya? Kalau musang di Batam sih kita ada 3 jenis ya yang umum untuk dipelihara. Yang pertama ada musang pandan, musang akar, ini musang akar, sama musang bulan. Oke, bedanya sekarang? Beda. Kalau untuk beda itu dari fisik semuanya beda. Oh, fisik beda? Warna, bentuk tubuh, wajah,
corak itu semuanya berbeda. Dari bentuk tubuh yang paling besar Paling besar itu musang bulan. musang bulan sampai berapa kilo tuh? Bisa sampai 8-10 kilo. 10 kilo. Kita pernah kedatangan musang bulan kalau nggak salah ya. Itu berat banget. Ya, Yang paling besar musang bulan. Bulan. Sampai 8 sampai 10 kilo. ya. Terus yang kedua musang Musang pandan pandan bisa sampai 6 6 kilo. Yang terakhir musang akar musang akar. Sama 3 kilo. Oh 6 kilo 6 kilo juga. juga. Itu udah masuk kategori obes. 6 kilo itu beratnya udah masuk kategori obes. Oke. Kalau untuk postur normal besar dia sama pandan relatif sama besarnya. Kalau untuk yang postur normal. Kalau kita berbicara karakter antara ketiga musang tadi, mana yang lebih gampang untuk di handling? Musang akar. Kita rekomendasi untuk pemula Betul. musang akar. Musang akar. Musang akar. Karena lebih gampang. Ya, dia karakternya juga friendly sama orang. Gitu. Musang bisa gigit nggak sih kalau dia marah? Pasti Gigit kok. dan nyakar. Pasti. Kalau kita melihara musang itu jangan pernah takut namanya kena gigit. Pasti. Suatu saat Pasti kita kena ya. digigit. Kondisi apa musang ini bisa gigit ownernya sendiri? Kalau anjing tuh nggak mungkin. Anjing, kalau kucing bisa terjadi. Tapi kalau musang, kondisi apa dia bisa menggigit ownernya sendiri? Nah, kalau pengalaman saya, saya melihara musang udah dari tahun 2015. Itu ketika dia birahi. Oh birahi. Dia birahi. Sama kayak reptil. Ya, dia ketika birahi, emosinya nggak terkontrol, dia gigit. Owner pun nggak kenal. Dia nggak kenal. Tapi itu hanya paling 2 minggu. 2 minggu udah emosinya turun lagi, birahinya turun, dia kembali normal lagi. Tapi kalau untuk karakter baby dia nggak Gitu. kayak gitu. Nah, kalau baby beda lagi. Mau Memang birahi dari- separah apapun Tetap aja. tetap biasa. Apa mungkin karena faktor dari kecil? Enggak juga. Pelihara dari baby enggak juga. Dia kadang ada emosi tertentu, Pak. Misalnya kayak dia nggak Bukan suka. mudi gitu kan? Enggak. Nggak. Enggak berlaku mudi ya. Di reptil tadi iguana berlaku mudi itu. Kalau ini enggak ya. Enggak. Jadi kalau dia ini misalnya dia nggak suka sama hewan lain atau sesuatu yang lain gitu kan, dia bakalan marah gitu. Bakalan marah. Dan kalau kita paksa dia pun gigit. Oke. Kalau dulu Cece pernah digigit baby nggak? Sekali waktu itu saya mandiin si jantan dengan sempo yang berbeda yang nggak pernah dicium sama si baby sama sekali. Nah saya mandiin si jantannya dulu nih, saya mandiin terus pada saat saya mau ambil dia lihat saya. Nah tangan saya itu pas mau ngambil dia marah kirain ini si jantan. Nah langsung digigit. Terus dari gigit tuh dia lepas, dia lihat kaget. Salah gigit kayaknya nih, katanya gitu. Tadinya mungkin mau gigit yang itu. Sang yang lain mungkin. Ya. Kaget dia sendiri. Terus ciri-ciri tadi birahi ya. Ciri-ciri musang birahi gimana, Mas? Mens Sama. ya? Kalau betina, nah Cece Nah, kiper betina nih. Nah, kiper betina yang pernah sesar juga nih. Ya. Pernah hamil juga musangnya bunting. Gimana Jadi ciri-ciri? gini, untuk dari akar, pandan sama bulan itu beda mennya. Saya mulainya dari bulan sama pandan. Itu mennya persis kayak manusia, berwarna merah. Ada kecoklatan. Tapi kalau untuk akar, dia itu keputihan, kayak ingus. Oh, kalau dari mesin Nah, putih. iya. Nah, pada saatnya sudah datang seperti itu, sudah selesai, dia sudah mulai tuh. Kalau untuk si akar, dia bunyinya itu kayak bunyi anak ayam satu kampung gitu loh. Cicit, 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 cicit. Berisik juga dia. Berarti itu setelah habis mens ya? Atau masih berlangsung? Masih berlangsung. Misalnya hari ini mensnya, nanti 2-3 hari itu masih berlangsung. Setelah dari itu udah mulai bunyi tuh. Kalau udah mulai bunyi artinya siap kawin. Siap kawin. Setelah Berapa dia lama dia masanya itu? Masanya itu sekitar 2 minggu. 2 minggu masih bisa. Jadi langsung saya gabungin sama si jantannya. Si jantannya mereka kimpoy, kimpoy itu seminggu saya mandiin. Saya mandiin si jantan sama betina, saya mandiin, terus saya masukin lagi. Masukin lagi. Kawinkan lagi seminggu lagi, kira-kira seminggu. Nah ini betinanya ini kalau udah puas dia nggak bakalan nggak mau dikimpoy lagi. Berarti masa seterusnya sudah selesai. Sudah selesai, saat ini kita hitung hari. Oke. Hitung hari untuk usia kandungan 60 hari. Setelah 60 hari lewat kita udah siap siaga. Ya, siap siaga untuk berapa hari ke depan.
masa hamilnya 60-65 hari ya, sama kayak kucing biasa. Setahun berapa kali dia? Birahi? tiga kali. 3 kali, sama kayak kucing juga. Terus untuk yang lain sama berarti ya? Kalau Jenis untuk musang yang lain? untuk musang bulan sama pandan itu kalau misalnya dia birahi itu suaranya persis kayak kuntilanak. Hah? Kuntilanak? Kuntilanak. Berarti yang di mes kemarin kayaknya musang deh, suara kuntilanak. Suaranya suara ngikikan Oh, ya? yang tajam gitu. Itu memang terus ribut begitu, kayak kucing gitu dia ribut, enggak? Nggak berhenti-berhenti atau gimana? Nggak berhenti selama seminggu sampai 2 mingguan itu nggak berhenti teriakannya. Terus? Iya. Kalau dia lagi birahi, Memancing laki-laki apa? manggil Jantannya. jantan. Datang. Kucing pun kadang seperti itu, cuman kalau kelamaan dia radang tuh biasanya. Nanti dia jadi serak nafasnya, serak ininya, Capek hilang manggil, suaranya. ya. Capek manggil, hilang suaranya dia radang deh. Kalau musang mah enggak ya? Enggak. Jadi kalau misalnya di kampung tuh kita lewat pohon pohon bambu, Tiba-tiba tuh ada suara begitu, kayak kuntilanak. jangan kabur ya. Jangan kabur. Itu bisa jadi musang Itu lagi bisa birahi. jadi suara musang birahi bener. karena suaranya tuh hampir mirip. Mirip gitu. Yang ada pada lari itu biasanya, padahal itu musang. Oh, sih gue baru takut. Nah, kebetulan saya di rumah punya 2 ekor musang pandan. Itu yang satunya udah birahi, cuman yang jantannya memang belum birahi. Itu yang betina manggil-manggil ya kalau malam memang suaranya kayak kuntilanak betul. Cuman karena saya udah setiap hari biasa ya nggak ada rasa takut. Iya. Jadi susah nanti antara kalau ada kuntilanak beneran sama musang juga nggak bisa bedain ya. Nggak bisa bedain. Bedain. Jadi Ya, intinya kita berpikirnya itu musang aja, jadi kita nggak takut. Nggak takut, bener. Kasus yang penyakit paling sering di musang apa? Kalau di musang, Nah, sering nggak ada sakit atau kalau jarang? penyakit itu jarang, Pak. Cuman ada beberapa kasus sih kayak keseleo nggak mau makan. Itu aja sih yang paling sering kita alami. Kalau keseleo biasanya ownernya itu nggak nengok musangnya capek kan, biasa dia bonding nih, ngejar owner. Kita ownernya nih kayak seneng sendiri gitu dia ngejarin kita, tapi kita nggak tahu kalau si musang ini capek gitu. Saran buat temen-temen nih yang melihara musang baby, kalau dia bonding itu mending tipis-tipis aja. Karena kalau dia nggak mau makan, urusannya udah ribet. Ribet ya? Ribet ya. Sama ini satu kasusnya lagi. Musang ini kan makannya apa aja yang jumpa dia pasti makan seperti itu ya. Nah, ini kecoa. Yang sekali-sekali kalau kecoa langsung dimakan, nah dimakan itu kan pasti langsung tewas. Langsung tewas? Itu sangat ini kali lah namanya kecoa parit itu, jangan sampai musang makan itu. Bahaya sekali. Oh iya, makanan hariannya apa musang? Macam? Biasanya apa dikasih? Kesehariannya pisang 40 hari. Pisang 40 hari? Iya. Oh, umur pisangnya 40 hari Bukan, maksudnya? nama pisangnya 40 Oh, hari. pisang 40 hari. Pisang 40 hari. Pisang yang kecil-kecil itu? Tapi yang Bukan pisang monyet, bukan? bukan. Pisang 40 hari? 40 Ya, hari. pokoknya di kalangan pedagang pisang Tahu lah ya. tahu pedagang buah. Kenapa masih pisang itu? Pisang lain nggak bisa? Karena Nggak ada? dia teksturnya lembut terus manis. Kalau kita misalnya pisang kepok itu kalau misalnya masih mentah itu ada karetnya. Dia harus bener-bener yang udah bener masak matang hitam baru dia mau. Pisang selain itu hanya pisang aja? Selain itu enggak Paya, berarti buah-buahan berarti ya? buahan. Cenderung ke buah-buahan. Ya kepala ayam direbus ya kan. Itu kepala ayam untuk seminggu sekali wajib. Karena untuk biar ada kandungan protein. Oh, ambil protein dari Ah, hewannya ambil, juga ya, berarti. wajib. Tapi 80% mungkin buah-buahan. Buah-buahan. Dan dia kok jadi kan hewan nokturnal ya? Ya, nocturnal. Kok dia aktif di siang hari? Ya, jadi mungkin ngikutin Karena kebiasaan kita biasa manusia. Dan dia Mas Saiful bilang tadi dari baby, jadi sih buat seperti gitu bisa dibentuk Nah. karakternya. Nah, kalau untuk teman-teman nih yang misalnya di Batam sering masuk keluar hutan, kalau jumpa musang sebaiknya tidak ditembak, diburu, atau ditangkap. Karena kami sendiri dari komunitas tidak pernah mengambil yang dari alam Batam sendiri. Kebanyakan kita merangkul orang-orang yang adopsi dari penjualan online. Dan kalau ada pun tangkapan dari warga itu pasti kita rilis lagi. Rilis lagi ke habitatnya. Ke habitatnya kembali. Jadi memang visinya adalah melestarikan. Oke, mungkin ada pesan lagi disampaikan untuk sahabat The Cruise.
apa ya? Apa tuh? Untuk sahabat The Cruz ya. Untuk para yang ingin mungkin memelihara musang. Oke. Jadi untuk para sahabat The Cruz, sebenarnya musang ini hewan friendly ya. Kalau dia dipelihara dari bayi, mau digabung sama kucing, anjing pun tetap bisa. Tetap bisa. Mungkin dari kecil ya. Dari kecil. Bisa. Jadi buat temen hewannya di rumah juga bisa. Pokoknya musang juga bisa dijadiin peliharaan keluarga lah. Bisa dijadikan pet, hewan kesayangan juga salah satu pilihan ya. Salah satu pilihan. Dan ini memang termasuk hewan eksotik sebenarnya. Ya, eksotik ya. Dan nggak lupa juga jangan hanya untuk memelihara, juga kalau bisa melestarikan. dilestarikan. Nah, setuju banget ya. Mungkin itu aja. Oke, Ada tambahan? udah itu aja. Baik, mungkin itu aja. Tadi pesan moralnya adalah tetap kita melestarikan hewan musang ini, dan juga kalaupun merescue atau menyelamatkan, biasanya teman-teman dari komunitas mengembalikan lagi ke habitat aslinya. Itu lebih baik daripada kita pelihara tapi kalau tidak bisa memeliharanya, jadi akan menjadi kasihan pastinya ke hewan asli. Sahabat Aku, sekarang kita ada di salah satu partisipan komunitas hewan, komunitas apa nih Mas? Komunitas ayam hias Batam. Oke. Komunitas ayam hias Batam ya Mas ya? Ya. Udah berdiri di Batam berapa lama Mas? Kalau grup Facebooknya itu 2016. Facebooknya. Nah, kalau pembentukan kepengurusannya itu baru 1 tahunan lebih. Baru 1 tahunan. Oke. Apa Mas? Visi misi pembentukan organisasinya apa? Visi misinya itu ya pertama untuk menjalin silaturahmi antara penghobi ayam hias dan komunitas-komunitas yang lain gitu kan. Kita bisa bersinergi sama yang lain lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pengen ayam hias ini dikenal di Batam maupun bisa di luar daerah, mau di luar negeri juga sekalian bisa. Terus kita untuk menjaga ini populasi melestarikan ayam hias yang memang asli Indonesia. Bagus. Karena banyak yang kita ketahuin kayak Black Sumatera itu sendiri sekarang udah hampir punah. Enggak, atau diakuisisi negara lain. Oh, itu sebenarnya dari Indonesia tapi diakui di Belanda. Cemani pun masih dalam proses sekarang, itu diakuisisi sama negara lain juga itu. Padahal itu asli Indonesia. Asli Indonesia. Sayang sekali ya. Makanya kita mencoba untuk menyelamatkan ayam hias kita sendiri gitu. Mungkin kalau dinas terkait juga lihat ini, mungkin kita minta supportnya biar bisa kita ini dilegalitaskan, maksudnya tata cara pelegalitaskan yang ini yang benar dan yang bisa dibantulah tata caranya mungkin. Sekarang anggotanya ada berapa Mas? Kalau anggota di Facebook banyak sih, 5.000-an orang. Oh, di Facebook. Kalau realnya itu kalau sekitar Batam ini sekitar 1.000-an orang, cuman yang aktif itu sekitar 200-an orang. 200 orang. Udah berapa banyak koleksi ininya ayamnya? Kita untuk ayam hias ini udah hampir lengkap di seluruh ayam seluruh dunia, hampir lengkap di sini. Ada di Batam? Ya. Wah, luar biasa. Biasanya mendisplay seperti ini di acara-acara apa nih Mas? Kita karena ini baru mau keluar juga kan, jadi kita biasa kopdar aja di tempat-tempat terbuka gimana. Jadi ini baru acara BSB karena diajak gabung ya kita join lah, sama-sama tujuan kita sama untuk jaga kelestarian hewan. Oke, jadi unik ya komunitas ayam hias Batam ini memang hanya di Batam atau di provinsi lain juga ada? Mungkin nama-namanya di provinsi lain ada anak ayam hias, cuman kalau ya komunitas ayam hias Batam ya khusus untuk Batam. Kenapa dinamain ayam hias Mas? Karena
kalau seperti biasa kita tahu ayam itu mungkin yang orang awam ngertinya gitu ya. ayam kampung, ayam broiler, ayam tarung gitu. Ayam tarung, Nah, karena ini ayam hias karena memang Bentuknya untuk aneh ya? untuk hiasan unik gitu, yang enak untuk dipelihara, nah, dipandang mata itu enak gitu. Benar, beda dari yang lain ya. Iya benar. Makanannya sama aja makanannya. Hampir sama Hampir semuanya. sama seperti ayam yang lainnya ya. Cuman bentuknya sama bumbunya berbeda ya. Iya. Karena dia kan ada berasal dari negara-negara lain gitu. Rata-rata sih kebanyakan ayam hias itu dari Cina kebanyakan. Cuman dikembangkan di Amerika, Kalau di Indonesia sendiri ayam hiasnya ada asli Indonesia nggak? Asli Indonesia Kita itu punya. ayam kate, Oh MKT. cemani, Cemani itu yang ini hitam itu. tampul. Sana oh yang bilang darahnya juga hitam. Ya. Ayam ini perlu dijelasin itu cemani Hoa. darah hitam itu hoa. Oh, yang benar darahnya seperti biasa, Iya. cuman kulit semuanya Ya. hitam ya. Gitu. Mungkin agak pekat aja gitu. Karena itu biasa untuk praktek-praktek yang agak gimana ya? goib gitu. Ya, ritual khusus. Kalau itu Kalau MKT ayam yang mana MKT? Ini. ayam kate yang Oh MKT oh, itu. Itu MKT. ayam kate. Asli Indonesia tadi ya. Kalau itu ayam Sumatera, ayam hutan Sumatera. Oh, yang hitam sana itu. Yang di atas hitam, di atas kandang. Oh itu. Nah, Asli Indonesia. Kayak ini ayam jago nih berarti. ini asli Indonesia juga. Ini pelung, ayam yang kokoknya panjang. Nah, itu perlu disebut ayam pelung. Ini masih pendek dia, panjang dia ngalung itu. Nah, ini kontes nasional biasa dia ada. Oh, gitu. Oke. Banyak sih ayam-ayam kita. Ini Cuman ayam apa ini? yang mana? Ini? Ini ayam mutiara. Oh, ayam mutiara. Ayam mutiara. Mutiara. Ini? Ini ayam Afrika. Ini kate. Oh, ini kate juga. Ini sebrik. Kalau orang Indonesia bilang ayam batik. Ini Kanada. Yang itu Itali. Cuman aslinya Inggris. Ya, karena aslinya dia mawar ininya. Jenggernya. Bisa disebut nggak? Ini ada di komik nih. Agak metal dia. Iya, kayak jambu. Dia namanya batik Itali, batik Kanada, cuman aslinya itu Inggris. Kalau ini Poland. Iya, Poland Walik. Ya. Ini karena dia dipatok kita jadi kalau dipatok ini. Ini ya? Iya, ini kecilnya, ini gedenya. Ini gede. Ini mata mega nyasar juga. Ini apa tadi mas? Ya, ayam Poland. Ayam Poland. Ayam Poland namanya, tapi ini aslinya Belanda. Oh Poland dia Belanda. Kalau ini Terus di sini ini Bantam Kokin. ah Batam. Bantam Kokin. Bantam Kokin. Nah, yang dia bulat kayak ada kaki karena dia penuh bulu. Oh kakinya nggak kelihatan. Kayak celengan zaman dulu. Benar. Ini asli Cina. Asli Cina. Ini kayaknya ada yang unik. Nah, ini kayak bulu kucing ya. ah ini jenis silky, cuman ini American silky. Berarti dari Amerika rasanya. Enggak, dari Cina juga. Amerika. Karena dia dikembangkan banyak di Cina, di Amerika. Ini yang bawa ke Amerika tuh Marco Polo. Oh ya? Iya. Ini lontoknya gimana? Apa kayak pakai kucing nggak lontoknya? Kalau itu kan satu helai gitu kan. Kalau dia lontoknya pakai kucing berarti lontoknya ya. karena dia halus. Karena jenisnya jadi kapas. Kalau Cina bilang itu ayam sutra. Ada berapa macam nih? 1, 2, 3. Itu Togril. Itu memang ada 3 aja atau memang di Batam punya 3? Memang ada 3. Dia untuk pembagiannya ada 3. Kalau untuk kualitasnya banyak. Oh gitu. Ada Warnanya? Warna ada banyak. Oh ada banyak juga. Hitam ini ada mutasi beda gitu. Ya beda warna beda harga juga. Dan ini lumayan harganya sekitar 12-an. Ini? Ya, sepasang. Pasang 12 juta. Ini lucu sih betul. Ini nggak susah ngerawatannya? Enggak. Putih kotor gini kalau Ya, kandangnya harus bersih. Karena dia nggak butuh tempat banyak. Kayak gini aja dia nggak kabur-kabur gitu. susah gini. Segini aja bisa gitu. Oh nggak perlu tempat luas gitu ya. Nah kalau gini beda jantan betinanya gimana? Ya, iya. Lebih merah, lebih gede. Jantan. Kalau yang betina nggak ada. Ini jantan juga. Coba. Oh ini betina. Jantan itu. Kalau yang model kecil gini kenapa tadi?
itu kadang Susah. belum kelihatan kelihatan. kali ya. Di umur berapa dia bisa kelihatan? Kadang 2 bulanan udah Bisa kelihatan. Ini berarti umurnya berapa? Belum 2 bulan 1 ya? bulanan lebih dia. Oh, ini jantan. Ya. Ini jantan. Dia lebih Yang betina yang mana? lebih ini, lebih apa? Lebih kecil ininya. Ininya. Dulu sampai ke kaki. Iya, ini full. Makanya kalau Kaki loh dia. kalau jenis kapas biasa itu kayak gitu. Itu bulunya Ya, sampai nggak sampai kaki ya? Nggak ada kaki. Maksudnya sampai batas kaki Iya. aja. Kalau ini sampai Nggak kaki full. ya, ibaratnya ya. Iya. Ini juga sama berarti. Ini Mas, Itu tipe apa? itu silky biasa, kapas biasa. Oh, ada patas biasa. Kalau yang ini American silky. maksudnya paling mahal. Iya, untuk saat ini yang paling mahal karena yang lebih di atas ini belum datang sini. Ada sih, cuma belum datang. Kayak merak, Ayam atau boneka? itu sama ini, anaknya ini. Itu. Walah, kok diem dia? Ya dia pengen bareng, dia nggak lasak ayamnya. Iya. Ini kayak karakternya ya. Ya. Ini yang paling mahal berarti. Ya untuk saat ini. Silky juga tapi Ini Sogril. Sogril itu kualitasnya di bawah ini. ini bahkan ya. Di atas ini. Ini paling bawahnya. Ini nomor 2, ini yang ketiga. Nah, cuman ada itu ada kualitas lagi. Ada kualitasnya lagi. Ada sosoknya juga nggak tiba-tiba gini? Ada ya? Apa? Ayam sosok ayam juga ada? Ada harusnya. Ada juga. Harusnya ada ya. Kalau karena di sini kita belum banyak yang punya, harganya pun mahal, jadi nggak bisa. Jadi kalau yang betina itu dia ngebulat, kalau yang jantan itu dia ini apa namanya ngejatuh kayak belah tengah model itunya kayak itu. Oh, yang belakang sana itu? Ya. Itu jantan. Ya. Dia belah tengah. Nah, model-model gitu dia full jatuh bulunya panjang gitu. Kalau betina bulat. Iya. Macam-macam ya. Ayamnya tuh banyak tuh karakternya. Banyak ya. Kalau dikumpulin banyak banget. Banyak. Ini ringneck. Cuma ini masih anakan. Yang bawah Ringneck. ringneck. Ini panjang. Ini ayam hutan Tibet. Semi-semi merak gitu. Nah, semi merak. Kalau dia udah besar, semi merak. Cuma kalau ini Dari mana nih? masih anak, ini Tibet, Cina. Dia banyak jenis ini, ada 35 jenis bison. Banyak banget ya. Ekor panjang. Itu seram. Namanya ayam sombong. Ayam sombong. Ayam dada yang gitu ya. Oh, ini yang belum pernah kena viral nih. Belum pernah viral nih dadanya. Ya. Ayam terkecil di dunia ini. Ini Cuma ini masih ini size B-nya. Dia kalau size A-nya kecil lagi. Dia di bawah 3 on. Hah? 3 on itu kecil loh dia. Itu dewasanya kalau yang size A-nya. itu 300 gram. Kecil banget. Ini Sogril. Nah, ini berarti yang apa nih? Jantan betina nih. Itu jantan. Bukan betina ya. Betina. Karena nggak ada itu tadi ya. Bisa bedain tuh ada betina. Kalau nambah dikit lagi. Ayam sombong katanya ayam sombong. Ayam sombong. Dia belum bergaya dia. Kalau bergaya dia. Iya. Kadang kepalanya ini sampai nggak ke sini, nggak kelihatan. Bisa. Yang grade bagusnya gitu. Keren. Di Batam udah banyak tuh yang berkembang ini. Ini ayam asli Malaysia. Silangan ayam kate. Nah, kalau ayam hias ini penyakit yang sering apa nih, Mas? Penyakit yang paling sering itu ND. Snot. ND, tetelo ya. Snot gitu. Ya ada vaksin, ada vaksin nih. Vaksin ada. Kita di hidung atau di itu di mata ya. Di mulut ada vaksin ND biasa kita pakai. Tapi tetap dilakukan vaksin di ayam. Vaksin semua karena kita beli mahal. Kalau enggak Benar, mahal jadi mesti vaksin. bangkrut kita nanti. Oh, betul. Jadi contoh. Dan kita pakai obat-obatan juga banyak. Iya, obat unggas ya. Bagus. Kayaknya baru lihat ini. Karena Jarang ini harus dia. jarang harus itu. Kalau dapat kedepannya kita bisa berkembang ya bisa dikembangkan lagi sayap kita ke luar gimana. Iya. Mungkin dalam waktu dekat 9 yang mau didatangin mungkin. Apa tuh? Jenis ayam apa itu? Ayam hutan punya kita sendiri, cuman yang lebih mewah lagi. Endemik lah. Endemik cuman itu mungkin dalam waktu dekat
akan dilindungin. Oh, jadi hewan terlindung. Kalau dilindungi susah dong pelihara. Iya, ya makanya kita harus ngurus legalitas biar bisa kita pelihara gitu. Gitu ya. Jadi kayak yayasan jadinya gitu. Nah, PR-nya panjang ya. iya. PR-nya banyak. Itu ya, ayah. Lucu banget. Pesan buat teman-teman mungkin yang mau bergabung ataupun yang punya hobi sama, seperti apa boleh disampaikan? Yang punya hobi sama kayak kita memelihara hewan jenis ayam yang unik-unik ini, kita bisa join bareng di komunitas Ayam Hias Batam di Facebook. Facebook ada ya, nama Facebooknya? Komunitas Ayam Hias Batam. Komunitas Ayam Hias Batam. IG-nya ada? IG kita nggak pakai, kita cuma pakai Di Facebook aja. Facebook sama WA lebih WA. untuk ini. Untuk pengurus sama yang betul-betul serius pengen gabung bisa join di WA nanti. Oke, nanti kalau mau tanya nomor teleponnya bisa di kolom komentar ya. Oke. Oke, Mas, makasih Mas Ever ya. Oke, sukses. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Oke, sahabat Krus, sampai sini aja liputannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu informasi, terutama untuk sahabat Krus yang ada di Batam, bahwa ada beberapa komunitas hewan yang sudah terbentuk di sini. Dan untuk teman-teman yang pengen gabung ke komunitas tersebut, bisa nanti komentar saja di kolom komentar. Nanti kita akan kasih kontak personnya ya. Kita ketemu lagi di konten-konten edukasi menarik lainnya.